Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sya'roni, NIM E 2018-2218 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 5. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah produk halal yang diampu oleh Ibu Nimatul Nusrullah. Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek halal dan haram. Di sini yang pertama itu ada keutamaan mencari yang halal, lalu jenis-jenis halal dan haram. Yang ketiga yaitu tingkatan halal dan haram. Langsung saja yang pertama yaitu keutamaan halal dan haram. Di situ ada di dalam dalil Al-Quran, juga dari hadis, terus asar para sahabat, dan yang terakhir adalah dari para ulama terdahulu. Langsung yang pertama yaitu keutamaan mencari yang halal dan haram dalam dalil Al-Quran. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malu shalihah ila inni bima ta'maluna alim. Yang artinya, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksud kata-kata makanan yang baik-baik di sini adalah makanan yang halal. Terus keutamaan mencari yang halal dalam hadis. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Mikdam radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qatu khairan min ayakula min amalin biyadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Dari Al-Mikdam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri. Dan sungguh Nabi Dawud alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Dari hadis yang agung ini menunjukkan bahwa keutamaan mencari nafkah dan rezeki yang halal dengan usaha tangannya sendiri. Terus di sini keutamaan mencari yang halal dalam asar para sahabat. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah meminum susu dari hasil usaha sahayanya. Lalu dia bertanya kepada sahayanya tentang asal-usul susu tersebut. Dia menjawab, saya telah meramalkan sesuatu untuk suatu kaum, lalu mereka memberikan susu itu. Mendengar jawaban tersebut, Abu Bakar langsung memasukkan jari ke dalam mulutnya sampai ia muntah, sehingga seakan-akan nyawanya keluar. Kemudian dia berdoa, ya Allah, sungguh aku memohon ampunmu atas apa yang telah dibawa oleh pembuluh-pembuluh darah yang tercampur dalam perut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu menurut para ulama terdahulu, seorang ulama salaf berkata, suapan pertama yang dimakan seorang hamba dari makanan yang halal menyebabkan dosa-dosanya yang lalu dimaafkan. Barang siapa yang menempatkan diri di tempat hina sekalipun mencari harta yang halal, semua dosanya berguguran seperti daun-daun kering yang ditiup angin. Lalu menuju kepada pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis halal dan haram. Di sini yang pertama itu jenis-jenis. Yang pertama itu jenis-jenis yang halal. Yang pertama adalah semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Itu ciri-cirinya. Lalu yang kedua, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya yang sudah jelas itu seperti daging babi, khamr dan lain-lainnya. Itu memang sudah diharamkan.
Terus jenis yang ketiga yaitu semua makanan yang tidak memberi mudarat atau tidak membahayakan bagi kesehatan jasmani maupun rohani kita. Yang keempat adalah binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun di air tawar. Lalu jenis-jenis yang haram di situ adalah haram yang memang sudah dari sifat bendanya ataupun memang sudah diharamkan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti khamar, daging babi dan lain sebagainya yang telah saya sebutkan tadi. Lalu jenis-jenis yang kedua yaitu haram dari cara memperolehnya. Maksudnya di sini contohnya seperti hasil curian. Meskipun barangnya itu awalnya halal, karena hasil dari mencuri, maka barang itu termasuk haram. Lalu yang ketiga yaitu tingkatan halal dan haram. Di sini ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah sikap warok orang-orang yang adil. Yang kedua sikap warok orang-orang yang solihin atau orang-orang soleh. Yang ketiga sikap warok orang-orang yang takwa. Yang keempat adalah sikap warok orang-orang yang benar atau jujur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak mengenakan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.